Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tanbihul Muhtarin, yaitu kitab tasawuf yang membahas perjalanan orang-orang soleh, ya, mulai dari para sahabat dan para solihin, di mana perjalanan mereka ini bisa menjadi teladan bagi para salik yang hidup pada zaman sekarang. Ya, selain itu, mu'alif juga menjelaskan tentang sumber-sumber yang berasal dari hadis maupun dari ayat yang lain. Pembahasan malam ini masih terkait pada rasa khauf yang dialami para ulama-ulama sholihin, yaitu pada saat mereka sakit hingga akhir wafatnya. Itu pada keterangan sebelumnya ya sudah disampaikan ya beberapa penjelasan terkait sikap para ulama-ulama sholihin ketika menghadapi sakit yang kemudian mengantarkan pada datangnya ajal. Ternyata mereka ya memiliki prinsip yang kuat ya dalam keimanan, sehingga sebagaimana dijelaskan pada keterangan sebelumnya, seperti Wahib bin Warid, ya, dia sedang sakit, ya, kemudian didatangkan seorang dokter, terus dokternya itu Nasrani gitu. Nah, saat itu mereka merasa malu kepada Allah, ya harus berkeluh kesah, ya, an asku rabbi ila adu min adai, harus berkeluh kesah tentang sakitnya kepada orang yang dianggap aduun min a'daillah, yaitu orang yang belum beriman kepada Allah. Itu. Malam ini kita melanjutkan bagaimana penjelasan berikutnya, yaitu wakana Sufyan as-Sauri. Sufyan as-Sauri ini juga dikenal sebagai seorang sufi, ya. Radhiyallahu anhu yaqulu, berkata siapa Sufyan as-Sauri, qallama yang faku maridun min ghairil akabir, ya, sedikit sekali orang yang sakit itu bisa mencabut, ya, dari penyakitnya selain dari penyakit takabur, min ghairil akabiri, selain dari penyakit takabur. Jadi artinya banyak orang yang diberikan sakit oleh Allah itu terkadang bisa menjadi proses penyadaran tentang betapa Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat lahir dan batin. Akan tetapi terkadang manusia lupa bahwa nikmat sehat ini merupakan anugerah murni dari Allah. Pada saat diberikan sehat tapi tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ketika mulai dikurangi kesehatannya, terus muncul penyakit demi penyakit, di situ ya kebanyakan orang baru menyadari betapa kesehatan itu sebuah nikmat yang
luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sakit ini ada kalanya orang yang bisa bersyukur atas anugerah Allah yang berupa kesehatan. Oh, ternyata sehat itu mahal itu. Diuji dengan sakit gigi itu terasa sudah tidak nyaman ya. Kemudian diuji dengan penyakit-penyakit lain semakin tidak nyaman lagi. Ya. Lah, dengan sakit ini ya sebagaimana dijelaskan dalam kitab ini, sikap orang-orang sholihin tetap istiqomah sampai akhir hayatnya ya di dalam berpegang pada prinsip-prinsip akidah. Jadi tidak tergeser sedikit pun di dalam memegang prinsip-prinsip akidah. Sakit yang mengantarkan pada kematian ya, ini sebuah ujian. Tapi kalau memiliki dasar ilmu ya, bisa mengembalikan yang memberikan sakit ini Allah. Ketika Allah sedang memberikan sakit berarti kita disuruh introspeksi. Bisa jadi ini ada dosa-dosa yang sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ilmu ini akhirnya yang awalnya itu bisa depresi ya, biasanya sehat, duit banyak, tiba-tiba sakit terus nggak ketemu obatnya, bisa jadi depresi. Tapi kalau orang yang punya ilmu itu bisa memandang mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap positive thinking. Ya, sekalipun dia sakit bisa memandang hakikatnya yang memberikan sakit adalah Allah. Begitu juga yang memberikan kesembuhan hakikatnya juga Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika sedang sakit ya, ini ujian dari Allah, bisa jadi ada dosa yang harus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui anugerah penyakit yang dirasakan ini. Itu. Kaitannya dengan penjelasan Syekh Sofwan As-Sauri ya, bahwa orang yang sakit ini sangat sulit bisa mencerabut penyakit-penyakit yang sifatnya batiniah itu. Ya, kebanyakan kalau orang awam ya ketika sakit kemudian sehat itu ya biasa aja ya. Ya kalau ditanya rasa syukurnya agak berkurang. Ini bisa sembuh karena dokter ya, keyakinannya masih kepada makhluk gitu, tidak bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang diberikan kekuatan iman ya, dengan sakit ini bisa menjadi muhasabah, melihat penyakit-penyakit ya tidak sebatas penyakit fisik ya, tapi penyakit batin. Kalau penyakit fisik ya seperti ya ada jantung, ada liver, ada macam-macam. Ini termasuk ya penyakit dalam tapi masih fisik. Tapi ada penyakit batin yang tidak kelihatan tapi ini meruntuhkan ya tatanan amal ibadah gitu. Lah, bagi orang-orang yang menuju Allah ini dianggap penyakit yang berbahaya. Maka ya kalau tidak belajar tasawuf sulit untuk bisa mengenali mana penyakit-penyakit batin dan bagaimana cara mengobatinya. Penyakit lahir ya, sakit misalnya livernya, sakit jantungnya gitu. Itu perlu dokter spesialis.
Nah, bagaimana kalau penyakit batin? Ya juga perlu dokter spesialis yang bisa menyembuhkan penyakit batin. Lah siapa mereka? Mereka adalah para guru sufi ya, yang telah mengalami proses panjang dalam menempuh ya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ya, suka dukanya, sehingga suatu ketika dia bisa merasakan ya apa yang dia rasakan, kemudian bisa membimbing orang-orang yang sedang proses pembersihan itu. Jadi ibaratnya dulu ngalami sebagai seorang salik dari pemula, menengah sampai muntahi. Setelah muntahi ya ibarat sudah menjadi dokter ya. Terus ada murid yang datang minta diperiksa batiniahnya, minta disembuhkan penyakit batiniahnya, tentu sudah memiliki ilmu dan pengalaman. Jadi penting, sakit lahiriah perlu dokter, sakit batiniah juga diperlukan dokter batin, yaitu orang-orang yang sudah menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Lah, oleh Syekh Sufyan Ats-Tsauri ya, ini ada penyakit batin yang ini enggak gampang untuk ngobatinya. Kalau penyakit-penyakit lahiriah ya, itu kan semua sudah ada obat-obatnya sekaligus dosisnya ya. Bagi dokter yang ahli akan memberikan ukuran obat yang sesuai dengan penyakitnya. Nah, bagaimana dengan penyakit batin? Ada 4 penyakit batin. Ini yang jarang orang itu sadar ya. Kalau sekalipun dia sakit fisik sampai kemudian punya kesadaran perlunya mencari dokter yang bisa memperbaiki penyakit batin, ini jarang. Ketika sakit di rumah sakit sembuh ya sudah ya, kecuali para salik ya. Kalau para salik dia terus ya berproses introspeksi ke dalam diri. Pada saat dia sakit, dia mendapatkan ibroh, dapat ilmu. Sakit lahiriah saja perlu dokter, bagaimana sakit batininya. Orang sakit liver, sakit jantung, nggak bisa diobati asal-asalan. Salah dosis ya bisa berbahaya. Begitu juga penyakit-penyakit batiniah ya, tentu harus ahlinya, yaitu yang disebut para sufi atau orang-orang yang telah menapaki jalan panjang ya menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama atom U ya. Atom I karena anhadil arba'i ya. Jadi ini sebagai badal ya, badal kul mingkul ya, harus mengikuti mubdal minhunya. Mubdal minhunya majrur ya, badalnya harus majrur. Atom I yang pertama toma ya. Toma itu ternyata penyakit batin. Toma itu apa? Toma itu berharap pemberian kepada makhluk itu. Jadi orang yang punya penyakit toma itu adanya hanya berharap ya pemberian dari makhluk. Ya, istilahnya itu orangnya itu selalu pengen diberi. Gitu. Nah, jadi penyakit toma ya, ini penyakit batin.
ya akan kelihatan sikapnya dan orientasinya, yaitu selalu ingin meminta dan berharap sesuatu dari makhluk. Ini tomak. Saya datang ke rumah teman gitu. Siapa tahu nanti dikasih sesuatu. Wah, ini sudah tomak namanya. Jadi datang ke rumah teman berharap sesuatu, ya siapa tahu nanti dapat amplop misalnya. Ini sudah tomak itu. Kemudian dalam melaksanakan apapun, ya orientasinya kepada makhluk gitu. Saya kalau ngerjain ini dapat dari dia apa gitu. Akhirnya selalu yang menjadi harapan yaitu balasannya. Kalau ngerjain ini sama dia nanti dikasih ini gitu. Saya ngerjain gitu. Siapa tahu nanti dikasih ini gitu. Bagi para salik ya dalam menghilangkan penyakit tomak itu ya perlu waktu, perlu riyadhah mujahadah. Yang pertama harus al-qat'u minal makhluk, ya diputus, ya memutuskan harapan dari makhluk. Makhluk itu hamba, makhluk itu tidak punya apa-apa. Tapi kenapa kita beramal, berbuat sesuatu berharap kepada hamba yang tidak punya daya apa-apa? Ini proses penyadaran. Kalau begitu ya lawanan tomak ya harus ikhlas. Berbuat sesuatu ya karena Allah. Terus balasnya ya terserah Allah. Kan kita sudah yakin Allah Maha Kaya. Kalau Allah Maha Kaya pasti membalasnya lebih banyak daripada kita berharap kepada makhluk. Paling makhluk ngasih 100.000 ya. Kalau Allah bisa berlipat ganda, bahkan bisa 700 kali lipat. Ini kalau keyakinannya sudah mulai ya berikhtiar bagaimana menghilangkan penyakit tomak ini. Ya, jadi tomak ini penyakit batin. Kalau nggak bisa deteksinya, ya, kemudian nggak ngerti cara ngobatinya, ini sampai kapanpun tomak ini nggak bisa hilang. Walaupun dia menjadi orang yang berilmu, kalau nggak ngerti bagaimana cara mencabut akar tomak dari hati, ya, dan bagaimana cara mengelolanya, ini juga tidak mudah, tidak gampang. Gitu. Karena itu tomak ini harus disadari, ini penyakit batin. Ya, jadi ya saya ingatkan kembali, tomak itu berharap sesuatu dari makhluk. Akhirnya terhijab. Semua yang dilakukan karena makhluk, bukan karena Allah. Maka harus dirubah, mindsetnya harus dirubah, iktikadnya harus dirubah. Ya, berbuat segala sesuatu baik ibadah maupun non ibadah, niat utamanya karena Allah. Soal nanti ya ada dari makhluk itu bukan tujuan. Ini artinya selamat. Seandainya makhluk nanti nggak memberikan sesuatu juga nggak kecewa, karena yakin Allah akan memberikan yang lebih baik, dan Allah memberikan balasan itu sesuai dengan cara Allah. Bisa jadi tidak cash and carry, bisa jadi besok, seminggu, atau suatu saat kita sedang kesulitan, Allah menurunkan pertolongannya. Ya.
Jadi tomak ya harus disadari ini penyakit batin yang selalu menggerogoti akidah kita. Maka setelah kita paham bahwa tomak ini penyakit, ya ayo pelan-pelan dihilangkan. Mulai dibersihkan dari batin. Dibiasakan berbuat sesuatu karena Allah. Karena Allah yang maha segala-galanya. Jangan berharap kepada makhluk. Makhluk kecil, makhluk enggak punya daya apa-apa. Dan andai kita berharap kepada makhluk, kalau ngasih pun enggak seberapa. Kita rugi. Sudah karena makhluk, ya kita enggak dapat dari Allah, kan rugi. Lebih baik niatnya kita rubah karena Allah. Ya, karena Allah, seandainya dapat dari makhluk, ya alhamdulillah. Seandainya tidak dapat dari makhluk, ya wasyukurillah, masih ada harapan. Allah pasti membalas dan Allah tidak pernah ingkar janji. Ini kalau niat kita tulus dan ikhlas karena Allah. Jadi ini tomak ya, ini penyakit batin yang harus dibersihkan dari hati kita. Yang kedua wal kidbi ya, kidbi ini bohong. Ini bahaya kalau kita hidup di tengah komunitas atau masyarakat yang sudah membiasakan bohong, dianggap hal yang biasa. Gitu. Jadi dalam hal apapun ya dia akan gampang membuat alasan gitu. Padahal alasannya itu bohong. Ya. Nah, ini juga penyakit batin, ya. Kenapa harus bohong? Kalau jujur, ya nanti nggak dapat untung. Nah, terus apa mau, ya bisnis didasari dengan bohong? Ini kan berarti penyakit. Terus dapat untung gede misalnya. Untungnya gede tapi dengan cara bohong. Ya bisa jadi dapat untung gede. Tapi ingat ada penyakit ini. Karena dilakukan dengan cara bohong yang tidak diridhai oleh Allah. Apakah rezeki yang diperoleh karena didasari kebohongan itu bisa menyebabkan keberkahan? Nah, ini harus dipikirkan. Ya, bisa jadi kalau Allah itu istidrot ya dengan bohong, wah bisnisnya lancar gitu. Tapi akhirnya suatu ketika ya dia diuji oleh Allah. Misalnya dia bisnis dengan bohong, dapat untung 1 juta. Kemudian Allah sayang ini 1 juta ini kan penyakit. Kalau dimakan anak istri, ini jadi penyakit semua. Karena sesuatu yang barang zatnya istilahnya asal usul cara memperolehnya dari bohong, kalau dimakan itu ya akan memproduksi yaitu iblis atau setan-setan ya yang masuk ke dalam sel darah manusia itu. Ya, akhirnya apa? Dapat untung 1 juta. Tapi kalau Allah sayang ya, itu Allah akan mencabut. Ya, cara mencabutnya banyak cara. Bisa jadi tiba-tiba anaknya masuk rumah sakit. Istrinya masuk rumah sakit. Atau harus ke dokter. Diperiksa dokter, ternyata biaya obatnya 1,5 juta. Ya, dapat untung 1 juta, tapi dengan cara bohong tadi, terus istrinya atau anaknya masuk rumah sakit, ya diperiksa, diobatin, habis 1,5. Itu kalau 1,5, kalau 5 juta minus lagi. Gitu. Jadi jangan sekali-sekali ya kita
membiasakan ya di dalam berbisnis atau bermuamalah itu didasari dengan kebohongan, apalagi kebohongan ini bisa merugikan orang lain. Gitu. Terus misalkan ada yang marry gitu, itu si itu bisnisnya bohong terus, tapi semakin kaya, gitu. Rumahnya di mana-mana, mobilnya di mana-mana. Nah, ini harus dipahami. Jangan terpesona dengan yang seperti itu. Pasti suatu saat akan runtuh. Ya, bisa jadi sekarang belum. Atau bisa jadi itu istidrat, dimanja oleh Allah. Ya, tapi disesatkan sesungguhnya. Bohong jalan terus, bisnisnya lancar, rumahnya di mana-mana, tapi suatu ketika Allah menarik, ya, cara Allah menariknya itu ya berbagai macam cara. Tiba-tiba bisnisnya bermasalah, berurusan dengan hukum. Akhirnya proses hukum, tanah rumahnya ya bisa kesita. Setelah itu masih merasakan masuk penjara. Gitu. Nah, ini kan berakhir dengan kepedihan. Ya, kalau yang istidrat sampai akhir hayatnya ini bahaya lagi, karena hisabnya nanti di akhirat. Kalau yang di istidrat kemudian masih di dunia, kemudian terus diberikan pertolongan oleh Allah, ya sekalipun itu ya melalui sebuah proses ya ujian yang berat, suka duka gitu, tapi masih beruntung, masih diselamatkan oleh Allah. Itu. Nah, berbahaya kalau yang istidrat sampai akhir hayat itu. Nah, jadi al-kitbi bohong ya, ini jangan sampai menjadi kebiasaan. Hilangkan, ya, disadari, bicara apa adanya. Jangan asal menjawab hanya sekedar untuk menjaga gengsi gitu ya. Jadi menjawab, tapi menjaga gengsi ya dengan bohong itu tadi. Sebab kalau orang yang sudah biasa bohong itu akan terus, virus bohongnya itu nggak akan membiarkan ya. Terus akan menggerakkan lesannya ya untuk terus berbohong. Itu. Nah, ketika sudah ngaji, ya ngaji tasawuf, ternyata bohong itu penyakit batin yang tidak memiliki manfaat dan bahkan maldorot, ya. Karena kalau berkaitan dengan rezeki, ya rezekinya tidak halal thayyiban. Kalau merugikan orang itu juga dia punya tanggung jawab hukukul adami itu. Maka mulailah bohongnya dikurangin gitu. Jadi punya kesadaran ya menghilangkan bohong. Jangan sampai ya menutupi kebohongan dengan kebohongan. Akhirnya memproduksi kebohongan secara terus-menerus. Gitu. Dan namanya kebohongan pasti akan terbongkar. Mungkin sekarang belum, tapi suatu saat Allah akan membongkar kebohongan-kebohongan itu. Lawan dari kebohongan yaitu asidku, jujur. Orang jujur itu mujur. Itu apapun ya. Orang itu akan mendapatkan keberkahan jujur ya. Itu akan hidupnya mujur gitu atau beruntung. Ya apa adanya, tidak aneh-aneh. Ya, amanah, ya, jujur, ya, tidak asal keluar kalimat yang sengaja itu bohong, itu. Ya, maka ya perlu disadari bahwa bohong ini penyakit. Ya, maka untuk mengetahui apakah diri saya ini kena penyakit virus kizib bohong itu atau tidak,
Ya introspeksi ke dalam diri, habis sholat melihat diri. Ya, apakah lisan saya sehari ini sudah bohong berapa kali atau belum? Gitu. Kalau belum, alhamdulillah. Kalau pengen ditahan, gitu. Ya, ditahan karena menahan ini perjuangan. Ya, lambat laun kalau kita berhasil menahan yang sehari biasanya bohongnya 10, 20, kemudian bisa berkurang jadi 5, bisa berkurang jadi 1, bisa berkurang menjadi 0, kosong. Ya, ini baru proses perjuangan. Jadi yang bisa benerin ya diri kita sendiri, gitu. Allah Maha tahu, kita jujur atau tidak Allah Maha tahu. Para arifin billah juga diberikan anugerah basyiratul qalbi, yaitu ya bisa menangkap sinyal-sinyal antara orang bohong dan tidak. Itu. Ini orang-orang yang dicintai oleh Allah, punya basyiratul qalbi. Itu. Nah, kemudian yang ketiga ya termasuk penyakit batin wasakwa, yaitu tukang ya, kalau bahasa Jawa tukang wadul, tukang ngadu-ngadu. Ya, contoh ya dalam komunitas misalkan si A ngomongin si B di depan si C. Ya, si A ngomongin si B di depan si C. Sebenarnya si B nggak ngomong apa-apa. Ya, karena dia punya penyakit batin tadi, ya seperti hasud, iri, dengki. B ini kok orangnya disayang, B ini kok orangnya sukses gitu. Akhirnya si C dipengaruhi sama si A. Si B itu ternyata sukanya begini gitu. Nah, ini harus diwaspadai ya, orang yang suka ngadu-ngadu ya dan akhirnya menimbulkan suudzon. Kalau setelah suudzon nanti berikutnya muncul fitnah, setelah fitnah nanti muncul adawah, permusuhan. Ini juga penyakit batin ya. Jadi kita lebih baik menjaga lisan kita ya dari asakwa. Ya, kalau bahasa Jawa wadulan gitu. Atau mudah mengadu. Ini harus ditahan lisan kita. Karena ini penyakit ya. Cara mendeteksinya gampang, yaitu dia tidak akan pernah nyaman ya melihat orang lain itu sukses ya, berhasil, itu enggak. Itu. Maka penyakit sakwa itu akarnya dari hasud, gitu, iri dengki. Nah, terus setelah itu muncul supaya orang menjadi tidak suka gimana? Ya, dia ngadu domba. Dia ngomong begini, gitu. Padahal tidak. Tujuannya apa? Supaya dibenci. Gitu. Lah ini bahaya. Penyakit ya sakwa ini kalau kita ada penyakit itu ya itu harus dihindari. Nah, biasanya di organisasi ya baik perusahaan maupun organisasi kemasyarakatan, potensi orang-orang yang punya karakter asakwa, tukang adu itu pasti ada gitu. Ya ini harus dipahami ya untuk diri kita. Oh iya, itu enggak bagus. Oh iya, itu enggak baik gitu. Karena sama saja itu orang yang hatinya tidak merdeka. Dia tersiksa dengan keberhasilan orang lain gitu. Akhirnya efeknya dia ngadu-ngadu ke sana kemari. Ya, karena itu ya kalau kita ada potensi itu, keinginan itu ya harus ditekan, ditahan. Tidak. Ya, tidak akan bicara.
tidak akan menyampaikan, akan menahan diri gitu. Akan menahan diri itu. Karena ini penyakit batin yang ekspresinya akan kelihatan. Kemudian yang keempat, waria. Ya, riya ini pamer. Riya ini juga termasuk penyakit batin, ya, termasuk khabisah. Riya ini orang yang orientasinya hanya pengen dipuji oleh makhluk, dilihat oleh makhluk. Gitu. Berbahaya lagi kalau riyanya masuk ibadah. Sholat jamaah ke masjid misalnya bagus, tapi dia tidak sadar. Langkahnya itu tidak dibiarkan oleh iblis, ya, melaju ke masjid dengan bebas tanpa godaan itu tidak akan dibiarkan, pasti dibisikin. Ya, jamaah kan di sana ada atasan, ya, ada bos, ada orang. Akhirnya semangatnya jamaah bukan karena Allah, ya, tapi karena makhluk, karena manusia, atau pengen dipuji. Ya, jamaah di masjid, biar orang sekampung tahu kalau saya ini ahli ibadah. Dan ini pasti dirasakan, ya, setiap orang itu, bisikan-bisikan itu pasti hadir. Nah, kalau nggak ngerti ilmu tasawuf, ya dianggap hal biasa. Tiap hari berangkat ke masjid, tapi tujuannya ya hanya pengen dipuji. Terus begitu terus. Nah, akhirnya apa? Menjadi orang yang merugi. Setelah dihisab nanti di yaumul hisab, minus. Gitu. Ketika ditanya, kenapa kamu minus? Saya nggak tahu, saya dulu ahli ibadah, saya sholat 5 waktu tepat waktu. Nah, malaikat bisa nanya, tujuan sholatmu karena Allah atau karena makhluk? Kalau karena Allah pasti dibalas. Tidak mungkin Allah itu ingkar janji. Tapi kalau tujuanmu karena makhluk, sana minta balasan kepada makhluk yang menjadi tujuan kamu ibadah. Itu. Dan di dalam hadis juga dijelaskan, innallaha la yaqbalu amalan fihi misqalu dzarratin min riya. Allah tidak akan menerima sebuah amal yang di dalamnya ada seberat biji sawi dari riya. Ini bahayanya riya itu. Maka kita melatih diri, ya, supaya tidak karena riya. Gitu. Memang perlu ilmu gitu. Kan bahayanya itu kalau sudah menjadikan riya ini menjadi habit, ya, menjadi perilaku, attitude, ini bahaya. Akhirnya menjadi orang yang orientasinya hanya pengen dipuji, dipuja. Nah, berbahaya lagi kalau berkaitan dengan ibadah. Ibadah ke masjid karena Allah, masih aja niatnya karena makhluk. Gitu. Ya. Bagi orang yang sudah belajar tasawuf, ya akan paham bahayanya riya ini. Kan bisa runtuh, ya, seluruh amal ibadahnya kalau riya ini nggak bisa dibersihkan dari hatinya. Maka proses seorang murid, seorang salik dalam membersihkan diri, ya, melalui riyadhah, zikir, tazkiyatun nufus, ini supaya riya yang dominan di dalam diri kita yang digerakkan oleh iblis, ya, ini ya harus dilawan. Lawannya dengan cara ilmu. Contoh tadi, mau ke masjid tapi ada lintasan pengen dipuji oleh tetangga. Nah, ini dilawan, tidak. Saya ke masjid mau ibadah karena Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dikunci dengan kalimat itu, iblis, ya, dia
bingung iblisnya, kok susah digoda sekarang ya gitu. Jadi jangan dibiarkan. Karena kalau tidak paham teknik melawan riya, ya misalnya saya takut ke masjid. Kenapa takut ke masjid? Takut riya. Terus dia sholatnya di rumah terus. Apakah terus bebas riya? Tidak. Nah, pasti iblis datang lagi. Wah, kamu hebat. Orang-orang pada tahu kalau kamu nggak tahu ke masjid itu hanya satu, takut riya. Itu orang sudah tahu semua. Berarti Anda luar biasa itu. Padahal ini hanya bisikan iblis untuk memalingkan supaya ibadahnya itu tidak ikhlas karena Allah tapi karena makhluk itu. Nah, maka tekniknya untuk melawan iblis ya dengan cara ilmu tadi ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula ya wala quwata illa billah. Itu. Baru iblis yang kebirit-birit itu ya. Jadi 4 penyakit ini oleh Syekh Sufyan Ats-Tsauri ya terkadang tidak disadari. Sebenarnya dirinya sakit gitu kan. Kelihatannya sih gagah gitu ya. Kelihatannya sih ya, sehat walafiat. Tapi penyakit batinnya ya sangat menyedihkan gitu. Karena tomaknya gede, kidibnya gede, sakwanya gede, riyaknya gede. Ini penyakit batin yang tidak pernah disadari. Nah, mudah-mudahan ya dengan memahami penyakit-penyakit batin yang 4 ini ya, yang ini dekat sekali dengan kita. Bahkan semua orang ya. Maka kalau kita tidak ada upaya untuk membersihkan 4 penyakit dari diri kita, ya kita akan menjadi orang yang menyesal, merugi ya, karena tomak ya ini penyakit. Kalau kita semua tomak ya kita akan menjadi orang yang banyak kecewa karena kita telah terhijabi dalam memandang Allah Subhanahu wa taala. Kidib juga sama. Kenapa harus dusta? Apakah kalau jujur terus kemudian tidak mendapat rezeki gitu kan? Ini kan juga perlu diperhatikan. Kemudian tadi tukang adu-adu ini juga penyakit. Ya, kalau muncul gejolak ditahan, jangan dilepas. Itu lambat laun pasti akan berkurang. Yang terakhir riya. Riya ini juga penyakit. Ya, kalau orang yang tidak paham riya ini penyakit, kasihan. Nanti di akhirat ya setelah dihisab minus semua karena ada riya nggak pernah disadari. Nah, mudah-mudahan dengan ngaji kitab tasawuf ini kita mulai paham, ngerti ya. Oh, ini toh penyakit-penyakit batin yang bisa meruntuhkan amal ibadah kita dan dapat menghijabi kita ya, dari Allah dan juga dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan batin kita dibersihkan dari penyakit-penyakit batin yaitu tomak, kidib, syakwa dan riya. Amin ya rabbal alamin.